kita lanjutkan materi berikutnya. Jadi tadi kita sudah menyelesaikan beberapa cara atau beberapa kriteria penilaian investasi. Nah, tadi kita udah membuat tabel cash flow-nya seperti apa, kemudian menghitung payback period dan ARR. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menghitung NPV dan IRR, dan sekaligus saya juga memberi contoh bagaimana menghitung PI atau Profitability Index. Nah, saya ulangi contoh kasusnya. Di sini ada PT Mandiri Utama melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliarnya itu adalah modal kerja. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital-nya adalah 20%. Kemudian perkiraan laba sesudah pajak selama 5 tahun masing-masing seperti yang tertera di dalam soal, ada 950 juta, 1,1 miliar, 1,25 miliar, 1,4 miliar, dan 1,65 miliar. Oke, kita langsung menuju ke perhitungan NPV. Langsung saya next semuanya. Nah, perhitungan NPV rumusnya sudah bisa dilihat di layar. Nah, yang menjadi patokan pentingnya adalah bagaimana mengambil keputusan NPV ini. Jadi kriteria keputusannya, NPV apabila nilainya positif, maka itu dianggap investasinya diterima. Dan sebaliknya, kalau NPV-nya negatif, maka sebaiknya investasi ditolak. Jadi nanti laporan studi kelayakan bisnis Anda yang sudah Anda buat, ketika dilakukan analisis aspek keuangannya, harusnya atau baiknya itu memunculkan nilai NPV yang positif. Dari contoh soal yang ada di depan tadi, kita menghitung dengan dua cara yang sama. Seperti yang saya lakukan di metode-metode sebelumnya, saya akan membuat estimasi ketika kas bersih tahunnya sama dan juga ketika kas bersihnya berbeda, ya. Nah, jadi untuk cost of capital 20% dan kas bersih tiap tahun sama, kita bisa menghitung dengan rumus NPV yang sudah yang itu. Kemudian kita masukkan angka-angkanya 2,5 M per 1 plus 0,2. 0,2 ini didapat dari 20% ya. Kemudian ditambah itu untuk tahun 1, berarti dia pangkat 1. Kemudian untuk tahun 2 berarti pangkat 2. Tahun 3 pangkat 3, tahun 4 pangkat 4, dan tahun 5 pangkat 5. Kemudian dikurangi dengan I atau investasi. Nah, investasinya tadi kita ketahui 5 miliar. Jadi setelah dihitung, maka kita menemukan angka bahwa NPV-nya adalah 7,4 M dikurangi 5 M. Jadi ada 2,475 M. Gitu. Ini untuk yang diestimasikan kas bersihnya tiap tahun sama. Nah, bagaimana jika kas bersihnya berbeda? Nah, yang kolom bawah ini bukan kas bersih sama ya, saya typo. Ini kas bersih berbeda per tahun. Oke. Nah, di sini tahun pertama sampai tahun ke bukan. Maaf. Ini tetap ini kas bersih sama, tapi hanya penghitungannya dengan menggunakan tabel. Nah, jadi ada mungkin yang merasa lebih nyaman menggunakan perhitungan tabel, atau ada mungkin yang lebih nyaman dengan perhitungan seperti yang contoh di atas, yang pakai pecahan seperti itu. Jadi tergantung dari bagaimana minat Anda semua dalam menghitung ya. Jadi kalau misalkan ngerasa aduh sulit aku pakai pecahan, lebih baik gunakan yang tabel. Nah, yang tabel ini keuntungannya Anda bisa menghitung pakai Excel, jadi nggak perlu pakai kalkulator dan segala macamnya. Jadi tinggal dimasukkan aja di Excel rumus-rumusnya, kemudian tinggal ditarik aja, kemudian hasilnya sama. Jadi mau menggunakan yang tabel atau mau menggunakan yang rumus pecahan itu sama aja. Kita ketemukan di situ hasilnya adalah 7,4 M ya, atau 7 miliar 475 juta. Itu total PV kas bersihnya. Nah, kemudian total PV kas bersih ini dikurangi dengan investasi yaitu 5 miliar sehingga mendapatkan nilai 2 miliar 475. Nah, ini untuk yang kas bersihnya tiap tahunnya sama. Kemudian untuk kas bersih tiap tahun berbeda, sama juga kita bisa menggunakan dua cara, dengan cara menggunakan pecahan atau menggunakan tabel.
Caranya sama, kita masukkan rumusnya sesuai yang tadi di awal, atau mau menggunakan tabel juga boleh. Tapi jangan lupa dikurangi penyusutan karena ini kan setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, ini hampir sama seperti membuat cash flow di depan. Jadi kita ketahui di sini jumlah PV kas bersih adalah sebesar 6.8.600.000. Nah, di sini kemudian jangan lupa juga hasil PV kas bersih ini dikurangi dengan investasi sebesar 5 miliar sehingga kita menemukan angka 1.8.600.000. Begitu. Saya rasa untuk perhitungannya sudah jelas ya, diskon faktornya sudah tahu, diambil di tabel, tabelnya juga sudah saya lampirkan. Kemudian untuk kas bersih ini adalah hasil penjumlahan dari EAT atau earning after tax ditambah dengan penyusutan, kemudian PV kas bersih per tahunnya itu dikalikan dengan diskon faktornya. Oke, ini juga bisa dimasukkan rumusnya melalui Excel. Jadi saya sarankan untuk menggunakan Excel saja karena Anda nggak perlu mengeluarkan kalkulator. Udah tinggal dimasukin aja rumusnya. Tapi kembali lagi itu pilihan Anda ya, mau pakai yang tabel atau mau pakai yang pecahan. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa menemukan hasil NPV-nya. Ternyata semuanya adalah positif, maka dari contoh soal ini semuanya itu bisa diterima. Nah, dari contoh soal ini berarti case ini bisa diterima atau investasinya bisa diterima. Baik, karena NPV-nya positif. Setelah NPV selesai, kemudian kita lanjutkan menghitung IRR. Nah, menghitung IRR ini yang agak rumit. Jadi ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk menghitung IRR atau internal rate of return. Nah, yang pertama kita harus mencari rata-rata kas bersihnya, kemudian memperkirakan besarnya payback period, kemudian memprediksi dengan tabel PIVA, kemudian yang keempat diskon faktornya secara subjektif, menghitung NPV 1 dan NPV 2, kemudian baru menghitung IRR. Jadi ada 6 langkah sebelum kita menghitung IRR yang harus dipastikan dulu. Nah, di kasus ini kita cari dulu rata-rata kas bersihnya. Nah, rata-rata kas bersih kita bisa lihat di dalam tabel. Nah, ini tabel ini juga bisa dipakai. Di dalam tabel ini kas bersihnya ada 1750, 1900, 250, 2200 sama 2450. Nah, kemudian ini kita jumlah dan dibagi 5. Ini mencari rata-rata seperti biasa ya. Nah, sudah ketemu rata-rata kas bersihnya, kemudian kita memperkirakan berapa sih besarnya PP. Nah, PP, payback period, rumusnya masih ingat ya. Nah, tentunya payback periodnya ini yang digunakan itu adalah yang dibagi adalah setelah rata-rata kas bersihnya, bukan rata-rata seperti payback period yang di awal. Kalau kita lihat payback period di awal, perhitungannya kan berbeda ya. Nah, jadi khusus di bagian IRR kita menggunakan payback period dari kas bersih yang dibagi. Jadi 5 miliar dibagi dari rata-rata kas bersihnya. Sehingga kita dapat 2,4 atau 2 tahun 4 bulan. Nah, setelah sudah menemukan besarnya PP, baru kita lanjutkan langkah yang ketiga yaitu memprediksi dengan tabel PIVA. Nah, di dalam tabel kita melihat tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,4. 2,4 dapat dari mana? Dari tabel payback period. Jadi gunanya kita mencari rata-rata kas bersih itu untuk mencari payback period. Gunanya kita mencari payback period adalah untuk menemukan prediksi berapa suku bunga yang akan digunakan. Nah, di sini kita harus melihat tadi hasil dari payback periodnya kan 2,416. Nah, kita harus melihat dari tabel PIVA ini mana yang mendekati dengan angka 2,416. Nah, di sini setelah kita lihat di tahun kelima ya, di tahun kelima karena ini 5 periode. Nah, kita lihat ternyata yang paling dekat itu adalah 30%, yaitu 2,436. Nah, udah ketemu prediksinya. Kemudian prediksi ini didiskon
diskon faktornya secara subjektif. Nah, secara subjektif di sini saya menggunakan literatur Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat. Dia mengatakan bahwa diskon faktor itu harus didiskon secara subjektif. Nah, di sini si Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat mempercayakan bahwa mengurangi yang bagus itu adalah 2%. Jadi secara subjektif, dalam hal ini kita menggunakan literatur Dedi Purwana, yaitu kita kurangi 2% sehingga dari 30% dikurangi 2% menjadi 28%. Nah, diskon faktor 28% ini kemudian yang akan digunakan untuk mencari NPV. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah selesai tadi kita lihat ya, mencari rata-rata kas bersih udah, memperkirakan besarnya PP udah, memprediksi dengan tabel PIVA, kemudian mendiskon DF secara subjektif juga udah, berarti kita melanjutkan dengan menghitung NPV 1, NPV 2. Baru kita menghitung IRR. Oke. Kita menghitung NPV 1 dan NPV 2. Nah, yang digunakan jangan lupa diskon faktornya bukan 20% lagi, tapi 28%. Nah, karena yang dikurangi 2%, maka kita menghitungnya 2 kali dengan 28% dan dengan 29%. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Ini mudah sekali seperti menghitung NPV yang tadi. Dan kita menggunakan kas bersihnya, DF-nya 28%, kemudian ketemu PV kas bersihnya. Ini adalah hasil perkalian dari kas bersih dikali DF 28%. 28% ini kalau Anda tidak menemukan di tabel, misalkan udah cari di Google tabel DF nggak ketemu, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Anda bisa menghitung sendiri DF-nya. Caranya dengan 1, seperti ini rumusnya. Nah ini, 1 plus 0,2 pangkat 1, itu untuk periode pertama. Kalau DF-nya 20%. Nah, berarti kalau di contoh menghitung NPV tadi, DF-nya kan 28%. Berarti 1 plus 0,28 pangkat 1. Itu untuk periode 1. Untuk periode kedua berarti 1 plus 0,28 pangkat 2 dan seterusnya sampai periode kelima. Nanti Anda akan menemukan nilai 0,781, 0,610, 0,477, 0,373, 0,291. Nah, kemudian ini dikalikan dengan kas bersih masing-masing sehingga ketemu PV kas bersihnya dan total PV kas bersihnya sebesar itu. Itu untuk yang NPV DF 28% dan kita bisa kemudian melakukan hal yang sama, tinggal diganti DF-nya 29%. Ini 29 ya, saya belum ganti. Yang tabel bawah itu DF 29%. Nah, sehingga ketemu angkanya adalah sekian. Nah, dari kedua NPV ini, baik itu NPV 1 atau NPV 2, kita menemukan hasilnya sama ya, positif, yaitu sebesar 37150. Ini yang bawah belum saya ganti ya. Harusnya yang 29 ini negatif. Nah, ini tabel yang ini nggak sepenuhnya salah, jadi yang salah nilai NPV-nya belum saya ganti, tapi saya sudah ganti di tabel berikutnya. Nah, ini adalah tabel berikutnya. Nah, ini digabungin aja. Jadi kalau saya menyarankan mending Anda langsung bikin tabel yang perbandingan ini. Jadi kalau pakai tabel ini kan terpisah, terus kayak melihatnya itu susah untuk dibandingkan. Nah, jadi lebih baik langsung aja pakai tabel yang digabung seperti ini. Jadi di sini ada tahun, kemudian ada kas bersih, kemudian ada DF 28% dan 29% dan masing-masing perhitungannya. Sehingga kita bisa ketemu total PV kas bersihnya sekian, 5 miliar untuk yang bunga 28% dan 4,9 miliar untuk yang bunga 29%. Nah, kemudian ini dikurangi dengan PV investasi kita, yaitu 5 miliar, sehingga kita menemukan NPV dari DF 28% sebesar 37 juta, kemudian yang dari 29% adalah minus 66. Nah, di sini menunjukkan bahwa NPV 1 dan NPV 2 berbeda. Ternyata NPV 1 positif, kemudian NPV 2 negatif. Nah, di sini saya kasih kode C1 dan C2. C1 untuk NPV 1, C2 untuk NPV 2.
Nah, kemudian data ini kita gunakan untuk menghitung IRR. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Kita udah ketahui bahwa P1, P ini adalah tingkat bunga ya. Tingkat bunga 1 adalah 28%, kemudian P2-nya 29%, C1-nya kita ketahui tadi 37150, kemudian C2-nya negatif yaitu minus 66350. Rumus IRR-nya sederhana sekali, tinggal kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita menemukan IRR sebesar 28,3%. Nah, dari sini kesimpulan yang bisa diambil dari IRR itu adalah jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Sedangkan jika IRR kurang dari bunga pinjaman, maka ditolak. Nah, di sini di dalam kasus ini kita lihat tadi discount factor-nya adalah 20% di awal soal. Di awal soal, ya kan? Masih ingat discount factor-nya adalah 20%. Ternyata IRR-nya 28,3%. Ini menandakan bahwa IRR-nya lebih besar dari bunga pinjaman. Maka kasus ini, investasi di dalam contoh soal ini bisa diterima. Nah, saya harapkan juga begitu ketika Anda nanti membuat proposal laporan studi kelayakan bisnis. Di dalam aspek keuangannya, kalau bisa IRR-nya ini juga harus lebih besar daripada bunga pinjamannya agar hasilnya nanti baik atau dikatakan bahwa proyek bisnis Anda itu layak untuk diberikan investasi atau diterima. Dan yang terakhir, ini mudah sekali. Ini sebenarnya nggak ada perintahnya di soal, tapi saya ingin menambahkan aja untuk penghitungan profitability index atau PI. Nah, di sini ini simple banget. Jadi kita tinggal membagi antara kas bersih dibagi dengan investasinya. Nah, kita ketahui kas bersihnya untuk yang kas bersih sama. Tadi kita melihat jumlah kas bersihnya adalah berapa tadi ya? Kita bisa ambil di data ini. Nah, total TV kas bersih 7,4 miliar. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, 7,4 miliar dibagi dengan investasi dikali 100%. Maka kita ketemu 150% atau 1,5 kali. Nah, kalau misalkan asumsi kasnya berbeda sesuai contoh soal tadi, maka kita menemukan bahwa jumlah kas bersihnya, nah ini jumlah kas bersihnya adalah 6 miliar 8 juta 600. Nah, kemudian kita masukkan di dalam rumus PI dan dibagi dengan investasinya yaitu 5 miliar dikali 100%, itu adalah 1,2 kali. Nah, di sini kesimpulannya apabila PI lebih dari 1, maka dikatakan bahwa investasinya baik atau dapat diterima. Di dalam contoh soal ini, PI-nya lebih dari 1, maka bisa diterima. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perhitungan perkiraan atau alat-alat ukur yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah aspek dari proyek bisnis kita itu sudah baik atau belum. Nah, tentunya kita menggunakan rumus-rumus yang ada, alat-alat ukur yang ada, dan begitu semua nanti dimasukkan ke dalam laporan studi kelayakan bisnis Anda, hasilnya juga memuaskan. Maka dari itu kita harus benar-benar menghitung dengan baik, memahami dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Saya rasa cukup sekian untuk aspek keuangan ini. Nanti kita belajar lagi aspek keuangan di pertemuan ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.